Kalau orang sudah merasa hilang keakuan hamba, atau dengan kata sudah ahad, bagaimana ketika sholat membaca iya karena budua iya karena stain? Ini kan masih ada dua, yaitu hamba dan Tuhan. Mohon penjelasannya. Pun sampun mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita sudah masuk pada bulan Rajab nggih. Bulan Rajab, Sya'ban tasik wonten jadwalitas ya. Nututi mboten Sya'ban. Sebab Ramadan nyuwun izin kula mboten saged rawuh keranten wonten kefokusan yang pondok piyambak khusus Ramadan mawon. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas surat Al-Isra ayat 97 terkait dua golongan. Pertama, golongan yang diberi petunjuk oleh Allah dan golongan yang disesatkan oleh Allah. Apa alasannya Allah memberikan petunjuk dan menyesatkan? Dan mengapa Allah berbuat? Apakah Allah tidak mempunyai sifat adil? Sama-sama hamba, tetapi satu kok diberi petunjuk, satu disesatkan. Terus tanda-tanda seseorang iki konteksnya itu bukan syariat, bukan jasad. Maksud seseorang adalah ruh. Karena konteksnya kita berbicara di ranah hakikat, berarti maksud seseorang itu adalah ruh. Wonten Pak nggih? Tanda seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah itu bagaimana? Dan tanda seseorang yang disesatkan Allah itu bagaimana? Dan apakah jasad ini af'al bisa menjadi ukuran secara hakikat bahwasanya orang itu diberikan petunjuk atau disesatkan? Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi jasad iki ora isok digawe ukuran, sirroh iki mang digolongkan dalam petunjuk atau digolongkan dalam yang disesatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan wong yahdi kang aweh pituduh sapa Allahu Gusti Allah.
Waman lan utawi sapa wonge iku yahtadi kang oleh petunjuk, yahtadi kang aweh petunjuk sapa Allahu Gusti Allah, iku fahuwa mongko utaiman iku al muhtadi disebut wong sing oleh petunjuk. Barang siapa yang diberikan Allah petunjuk, maka orang itulah yang disebut orang yang dapat petunjuk. Niki kita bicara konteksnya roh, bukan jasad. Kalau konteksnya roh berarti kita membahas seputar hukum hakikat. Tanda kalau seseorang itu masuk di dalam golongan yang dapat petunjuk, dalam Al-Quran disebut al-muhtadi, adalah seseorang yang bisa sampai ruhnya itu sampai Allah. Sehingga di situ bisa membedakan mana yang menjadi kepentingan hawa nafsu dan bukan. Di segala hal aktivitas yang disebut sebagai amal, dia tahu kalau ini masih ada kepentingan hawa nafsu dan tidak. Ini yang kami maksud sebagai guru kang waskita. Umpama dadi guru kang waskita. Waskita niku boten kok ya tahu apa takdir yang akan terjadi, boten. Waskita itu dia itu waspada di dalam segala kerenteke hati, segala wujud lakunya hati, waspada tentang kepentingan hawa nafsu. Bapak Ibu, kerenteke ati yang disebut irodah, kehendak, iki macamnya kali. Ada kerenteke ati iki yang ada kaitannya dengan hukum maksiat secara syar'i dan hukum taat secara syar'i. Karep. Lah nafsu niku tidak hanya masuk di dalam kekarepan maksiat saja, tetapi nafsu itu juga masuk terhadap kekarepan yang taat. Contoh, maksiat dan taat secara syar'i, Pak, maksudnya. Contoh, mana perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, mesti ini ada unsur maksiat. Mana perbuatan perintahkan Allah, ini pasti ada unsur taat. Satu misal, sholat. Ning telengi hati sampean iki ono kerentek mau menjalankan sholat. Ini kelak taat atau Bu ya? Taat. Dia tahu yang namanya iblis masuk di situ, Bapak Ibu. Lah iblis menanamkan beberapa tendensi-tendensi olehnya si roh itu melakukan sholat tersebut. Satu,
Bisa jadi tendensi sholat karena pengen disawang orang lain, menjadi al-ubad dari orang lain. Tendensi pada Allah, dia takut neraka dan ingin dimasukkan surga, diberikan satu pahala. Ini tendensi. Loh, itu hembusan nafsu, Pak, dalam diri kita masing-masing. Hembusan nafsu. Nafsu itu tidak hanya gandoli ben rasalat iora. Loh, nafsu itu ngekei semangat jenengan amriye supaya kita melakukan sholat, tapi masih ada tendensi. Lepas dari tendensi karena orang disawang orang, tendensi kita karena Allah, yang dimaksud tendensi pada Allah karena pahala surga, jauhkan neraka, dan lain sebagainya. Lah, al-muhtadi ini kita tahu kalau di situ ada kepentingan hawa nafsu. Ada dua hal al-muhtadi di situ. Pertama, dia akan lakukan sholat, tetapi dia lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Kedua, dia tahan. Dia tahan dulu untuk tidak melakukan sholat. Nanti pada waktu momen di mana nafsu itu sudah sangat lemah, baru dia jalankan. Loh, nafsu itu ternyata juga masuk dalam bab taat, Pak Bu. Ya, hukum syariat kan nafsu kan masuk ini maksiat kemauan, nggak ngerti deh. Niki mboten. Kalau kita masuk ke daerah hakikat, ini juga masuk ke hukum apa? Ke hukum taat. Makanya tadi saya katakan jasad laku api elek itu tidak bisa menjadi ukuran kalau roh itu golongan al-muhtadi. Betul saged. Dan juga tidak menjadi ukuran si roh itu golongane wong sing den sesatkan, yang disesatkan Allah. Terus golongan al-muhtadi, orang yang diberi petunjuk oleh Allah ini, kalau kita bicara proses, Pak, ngeten. Iki Allah ngedukno ondo. Ondo bisa saya katakan sebagai tali, habel ya, hablun atau tali. Kita umatnya sinten to iki? Umatnya nabi sapa awak dhewe? Oke, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad, Gusti Allah nuruno kabel sambungi ati antara Allah dengan hambanya terhadap Muhammad. Lah, habel ini tiada lain tiada bukan hanyalah sirul asror. Ini pernah dibahas habel? Enggak pernah dalam hukum syariat dan thariqah. Bapak Ibu, kabel ini dibawa oleh baginda Rasul
yang sifatnya habl untuk menyambungkan ruh langsung pada Allah. Pas mic kita pakai signal, ya, umpamanya signal kabel satu jenis Pak, umpama nggak ada signal, nggak ada kabel yang menyambungkan, bisa bunyi nggak? Betul saged. Roh sampean tatkala tidak ada habl, tidak bisa sampai pada Allah. Nggak bisa. Terung-terung tak duduno dhisik sirul asra kabel. Dan memang tak singitno dhisik tanda tanya. Wis kadung ya aman. Bapak Ibu, habl itu akan dipreteli Kanjeng Nabi berupa bil huda wa dinil haq. Bil huda iki sebelum jadi kabel lo ya. Sebelum jadi sirul asrar. Rasulullah iki membawa petunjuk. Lewat apa petunjuk iku? Lewat ajaran dinul haq. Ai dinut tauhid. Al haq ai tauhid. Agama yang memuat ajaran untuk bagaimana ruh ini mengesahkan Allah. Ketuhanan yang maha esa. Apal ya? Ono sing ngapal Pancasila? Ayo. Pun. Akhirnya Rasulullah membuka tentang jalur hakikat terhadap umat-umat ini. Pada saat itu disebut sahabat. Sahabat. Kalau kita bicara sahabat, niku kan mboten setunggal loh. Lah, di sini Pak, Rasulullah dawuh, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Fattabi'uni. Apabila kau ingin bisa sampai pada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Ikuti aku. Mengikuti Kanjeng Nabi yang bagaimana ini, yang pada zaman sakmangke atau zaman dulu itu sampai sekarang ada dua poros, ada poros kanan dan poros kiri. Poros kanan disebut tabi'in. Tabi'in as-sholihin. Sing marisi, sing ngikuti Kanjeng Nabi as-sholihin, sing membawa sirul asrar. Berarti dialah yang tidak berhenti di syariat. Paham? Dialah yang sampai pada tingkatan makrifat. Sampai didhawuhna al ulama warasatul anbiya. Al ulama utawi ngulama iku warasatu,
sebagai pewaris an-nabiyya, para nabi. Oke. Sanate iki Pak, mutasil. Sambung, tidak putus. Sanat. Sing poros kiri tetap disebut tabi'ina tabi. Tapi orang yang solikine. Tidak ada asolihin. Siapa mereka? Golongan yang membatalkan hakikat dan makrifat. Niki. Cirinya orangnya tidak mau untuk meng-welcome dan menerima ajaran Allah yang terkait dengan hukum hakikat. Dasarnya apa mereka? Dasarnya ayat, kalau nggak salah surat apa ya? Yas'alunaka 'anir ruh. Ini kalau ya. Muhammad, tatkala ada umatmu yang berbicara atau menanyakan tentang ruh, jangan kau bahas, karena yang membahas itu aku yang berhak. Kau hanya sedikit sekali pengetahuan tentang ruh. Ini sebab kalau kita melihat Muhammad makhluk, ya ora oleh. Masalahnya Muhammad ruh itu tidak ada kapasitas, tidak diperbolehkan untuk membahas kerana ruh. Karena Muhammad itu makhluk. Makhluk iki nang bumi iki, Pak. Gak iso munggah. Ya roh iki sing iso terbang. Jasad ora iso, gak iso. Karena apa? Karena jasad kena tarian gravitasi bumi. Artinya manusia ruhnya tidak akan bisa sampai Allah kalau ruh itu kesedot oleh kepentingan hawa nafsu. Nggak bisa lepas roh sampean ini. Nggak bisa. Ruh akan melakukan mi'raj pada Allah manakala ruh sudah terbebaskan dari kepentingan hawa nafsu. Baru bisa mi'raj, bukan Isra. Kalau Isra perjalanannya syariat, perjalanan fisik dari masjid ke masjid. Berarti dunia. Ane mi'raj dari Masjidil Aqsa Sidratul itu berarti sudah perjalanan roh. Bagaimana mungkin Anda akan bisa berjalan rohmu itu menuju Allah sementara apa bil huda wa dinil haqq tolak? Iki jalur kiri. Lho niki lho Pak sanate yo mutasil sambung nang Kanjeng Nabi. Sama. Cuman guru-gurune iki ngelepas apa sirul asal yang sudah diwejang Rasulullah. Awalnya para sahabat itu sudah menerima, artinya semua komplit apa yang dikatakan oleh Rasulullah fattabi'uni, cuman di tengah jalan diputus sirul asrornya. Ini yang jalur kiri. Karena apa? Ada kepentingan. Apakah pribadi ataupun golongan yang disebut politik. Paham ya? Contoh. Aku iki ngalim Pak tentang ilmu muhadharah. Tak buntel politik itu dengan agama. Padahal tujuan saya untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Sebab nek pengikutku akeh, nggon aku nyalakno lurah iku mesti dadi ambek merem itu dadi. Paham ya? Ada kepentingan. Ada kepentingan pribadi yang terlepas dari golongan. Diam-diam hatiku
gila dengan kehormatan. Semakin banyak pengikut, maka semakin besar penghormatan. Di sini, Pak. Sehingga semua perilaku af'al, perilaku ubudiyah yang ada di sini mesti kewabeh itu jadi kepentingan nafsu toh. Nek mriki lak boten lepas pun. Bahkan di sini ada satu sistem atau warning. Orang yang berjalan di sini itu wedya kuwi tatkalane dipuja wong ning senenga tatkalane kuwi dicaci orang. Lah niki. Waspadalah tatkala kau berlaku yang bersifatkan baik, ya, lebih waspadalah kau. Ketika kau melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap syariat itu baik, Anda lebih waspada. Karena sangat halus nafsu masuk di dalam itu. Daripada kau ketika saat menghadapi laku maksiat atau orang lain melihat kurang pantas. Di sini noto roh, di sini noto jasad. Wis. Kesimpulannya ada di situ. Jadi yang dimaksud al-muhtadi adalah orang-orang yang menerima bil huda wa dinil haq. Dari siapa? Dari tabi'in as-sholihin. Enggak ada, Pak, di sini enggak ada. Ibarat sampean iki masuk dalam warung. Warung iku dodol nasi pecel aja, sampean golek nasi rawon, ketemu mboten? Mboten ketemu. Sehingga jangan heran mengapa ketika saat kita bergelut di dalam hukum syariat tidak pernah kita menemukan keterangan-keterangan yang bersifatkan ruh atau hukum hakikat wajar. Dan ini proses kita semua. Ngoten nggih? Proses kita. Makanya mereka yang masih ada di sini yis jarno ae. Aja diseneni. Wis ben yis gampangane ayo didongake bendang kebuka atine. Jadi al-muhtadi adalah orang yang di sini menerima ajaran bil huda wa dinil haq yang walaupun tidak langsung dari Muhammad Rasulullah tetapi tabi'in as-sholihin teng mriki. Ini secara otomatis mutasil Pak nangon Rasulullah. Mutasil. Misalnya iki guru, iki murid. Dadi guru niki, iki dadi muridnya guru niki. Ngantos dumugi Muhammad. Iki dipisah oleh Allah. Nggak iso campur, Pak. Golongan kiri dengan golongan kanan selalu terpisah. Dipisah. Oleh karena siman itu membawa habl atau sirul asrar, maka secara otomatis Anda ketika saat berzikir tidak melalui tabi'in Muhammad Anda. Rasulullah mengatakan kalbarki koyok dene kilat. Artine posisi penuh, posisi kita, posisi panjenengan iku langsung terhadap Allah. Jadi enggak memakai wasilah atau lantar. Paham nggih? Memang awalnya proses kita mengkaji memang dari Rasulullah sehingga jadi wasilah. Kan dikatakan Rasulullah datang itu membawa petunjuk terhadap hati yang gelap menuju hati yang terang. Benar. Minadz zulumati ilan nur. Dari gelap menuju terang benderang, dari gelap menuju padang. Lah cahaya itulah
yang bersumber dari sirul asrar ini. Jelas nggih? Jelas. Oke. Lah, sebab apa mereka itu digolongkan al-muhtadi? Sebab apa Allah memasukkan sampean golongan muhtadi? Karena sampean kali kula niki ketika saat apa ajaran Allah disampaikan oleh tabi'in as-solihin, jenengan saged trima. Hati niki lho maksud kula saged menerima. Oh, berarti nrimone atimu mang bersamaan dengan hidayah dari Allah. Niki akan ngembang, Pak. Dulu saya katakan, sebelum panjenengan dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ada proses namanya calon kekasih. Lah, Allah memproses kekasihnya lewat calon kekasih. Pertama dihadapkan ajaran ini. Dinul haq. Nrimo apa ora? Tapi kadang-kadang kita belum bisa menerima langsung, sik mikir, sik berontak ning ati. Lah ngoten nggih? Oke, rapopo. Jari Gusti Allah iku prosesmu. Engko suatu saat kowe akan sadar dhewe engko. Lajeng al-mundir metu, peringatan lagi. Akhirnya ati sampean asale atos dadi gembuk. Diterima. Neng ati diterima, diangen-angen. Akhirnya maduk ning ati sampean. Akhirnya Allah memproses lagi di dalam amal, laku. Ilmu sudah panjenengan terima, dengan hidayah itu membuahkan hasil yang disebut faham. Setelah itu Allah memproses lagi. Panjenengan disaring lagi. Lewat laku, kira-kira si gelem laku apa ora? Apa tah mandek berhenti di faham, ataukah dia mau untuk melaksanakan, mengamalkan kefahaman ajaran itu atau tidak? Diproses lagi oleh Allah, disaring lagi. Akhirnya jenengan mau melaksanakan khalwat atau zuhud lewat zikir yang sifatnya untuk membersihkan, menyapu kotoran-kotoran hati. Akhir terjadilah jenengan iki lagu uzlah. Wis. Di situ diproses lagi oleh Allah. Oleh karena panjenengan itu dibawahi kunci oleh tabi'in sing tabi'in langsung dari Muhammad, yang Muhammad langsung dari Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Barang siapa membahas sirul asrar ini dari Allah langsung, yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan minadh-dhulumat, dari hati yang gelap, ilan nur, menuju hati yang terang beneran. Al-Baqarah 257. Sebaliknya 257 sebaliknya. Sapa sing ora gelem nampa ajaran iki, maka dia akan dimasukkan dalam kegelapan. Asale gelap dilebokno gelap, iku jenenge peteng det. Oh enak wong Jawa ne. Pendedet. Wis peteng. Pun, inilah Pak Bu alasan mengapa panjenengan al-muhtadi, karena jenengan sampun mengwelcome, sampun menerima ruh atau hati ini untuk terbuka ajaran Allah. Akhirnya hati membuka fuadnya untuk menuju roh yang sempurna, roh ingkang suci nang Allah. Jelas nggih?
Wis. Iku golongan al-muhtadi. Golongan yang diberi petunjuk oleh Allah. Selanjutnya golongan yang disesatkan sekarang. Waman lan utawi sapane wong iku yudlil. Utawi sapane wong iku yudlil kang den sesatake. Sapa man. Falan tajida lahum auliya amin dunihi. Falan tajida mongko ora bakal nemu lahum maring wong iku mau golongan mau nemu apa auliyaa ing penolong min dunihi kang sakliyane Gusti Allah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari selain Allah, sebab pada waktu itu yang bisa menolong cuman Allah. Tetapi mereka tidak mau. Apa sebabnya mereka tidak mau? Akan hidayah iki Bapak Ibu, petunjuk yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul cara saiki tabiin atau tabiin, karena nyuwun sewu ruhnya, hatinya khatamallahu ala qulubihim, terpenjara oleh kepentingan nafsu dalam dirinya masing-masing. Contoh kula, mengapa aku gak mau menerima bil huda wa dinil haq? Wong karena aku iki padahal kula niki alim Qur'ane Pak, alim hadisi, alim fikih, alim balaghah manteke, nahwu sorobe alim, pengikutku wis kadung akeh. Ya, tak ajarno babakan sing ana mriki, ya. Kealiman dalam muhadharah. Kealimanku itulah yang menyebabkan kuncinya hatiku sehingga tidak mau menerima dinul haq. Paham nggih? Di dalam kitab Syarhul Hikam disebutkan ahli kitab iku. Kula niki wau ahli kitab, contoh nih wau. Tutupe atine menyang Gusti Allah iku ngelmune dhewe. Akhirnya dalam hatiku merasa aku iki paling ngalim, Pak. Paling pinter dhewe, paling fasih dhewe, wis pokoke sembarang kalire lho, Pak. Nek ana sing muncul, klutik padha mek aku, tak maksud, Pak. Iku aku. Dan itu tidak kusadari, kesalahan tersebut enggak kusadari karena apa? Karena hatiku telah terpaesi oleh nafsu dan diriku sendiri. Akhirnya semua apa perbuatan secara fisik dalam diriku, ukurannya itu adalah baik murtabe, jual beli. Akhirnya inilah yang kami sebut ilmu Gusti Allah ditukar dengan urusan dunia ini. Nek cara Qur'ane akhirat kau tukar dengan dunia, ya iki. Bapak Ibu, karena gara-gara hatiku iku terkunci oleh sesuatu, yang sesuatu itu datangnya dari ilmu pada diriku sendiri, maka jangan harap saya akan bisa menerima bahkan membenarkan ajaran dinul haq, tidak akan pernah. Bahkan kula akan membatalkan ajaran hakikat itu sesat. Wis mesti Pak Kadika. Saya berkomitmen seperti ini
mengeluarkan fatwa seperti ini supaya umat itu tidak mau masuk di dalam ikutane tabiin asolihin. Makanya mengapa iki golongan minoritas? Memang nggih. Nek wis kadung mlebu teng mriki, goyan kaya apa mboten saged. Karena apa? Dia sebagai pelaku langsung dan bisa merasakan bagaimana ketika hati sudah mengamalkan dinul haq di dalam setiap ubudiyah. Ketika saat menghadapi urusan dunia, bagaimana hati ketika sudah membawa sirul asal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Iku iso sampean rasakno dhewe. Terus bagaimana sampean bandingkan dengan ketika saat zaman jenengan belum menerima ini, sik ana golongan kiri ketika ngadahi persoalan dunia. Bojo cerewet didik wis muring-muring. Ya Allah. Ana Pak cerita iku wong lanang megat bojone iku alasan karena cerewet. Wonten ya. Akhirnya nyuwun ya Allah sampean paringi sing boten cerewet. Ya Allah, diwane jodoh bisuwa. Gitu ya. Lah gak iso ngomong to. Lah wis boten cerewet nggih. Ya Allah Pak, mundak nemen cerewete piring-piring dipecahi. Niku. Ya Allah. Makanya wis diterima wae. Cerewet iku menyehatkan kok Bu nggih. Pokoknya gak kebablasan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, karena nggih ngapunten. Karena posisi statusku sebagai wong sing alim itulah kejatnya hatiku. Wis lagi. Bisa jadi di situ karena al-ubad ahli ibadah kula. Karena ahli ibadah itu bisa menutupi hatiku pada Allah. Akhirnya nggak mau Pak kula niku menerima ajaran ini. Mboten mau. Sehingga sakniki sampean pun saged ngayai, nimbang-nimbang bagaimana ketika hati sudah membawa ajaran Rasulullah sing langsung sambung nang Allah dengan tidak bagaimana. Makanya sholawati wong ahli tauhid ambek ahli syariat, ahli tahqiq ambek ahli syariat beda Pak. Bedane pundi? Nek tangane ahli syariat mesti porose syafaat iku wonten baginda Nabi. Jadi mengharapkan ben ditulungi Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih. Tapi iki langsung Allah. Padha selawatane padha Allahumma sholli ala Muhammad. Sami, tapi hatinya langsung ke sini. Oke, ayat tadi mengatakan ya. Lahum auliya amin duni. Falan tajidalahum auliya min dunihi. Loh, ning kono gak ono sing nulung. Min dunihi kang sakliyane Allah. Berarti sakliyane Allah tidak mempunyai hak untuk bisa menolong. Termasuk sadar gak? Tapi kalau kita bicara konteks secara syariat ngeten. Muhammad Rasulullah itu diberikan mandat syafaat dari Allah untuk menolong mensyafaati umatnya. Tapi jangan diartikan bahwasanya Nabi Muhammad itu yang bisa menolong. Salah. Tinggal konteksnya kacamata hakikat atau syariat yang kita jadikan argumen. Kalau kita mengatakan dari sisi kacamata hakikat, otomatis wa Gusti Allah. Ditegasno dalam surah Al-Isra ayat berapa tadi Pak? 97. Falam tajidalahum auliya'a min dunihi. Hiku balik nang Allah.
Kuwe ora bakal bisa nemokake penolong sing sakliyane Gusti Allah. Berarti sakliyane Allah tidak mempunyai kapasitas untuk bisa menolong. Jelas Pak nggih? Wis iki kalau kita konteksnya ke hakikat berarti yang memiliki syafaat itu adalah Allah. Tapi kalau konteksnya bicara dari kacamata syariat, berarti seakan-akan Rasulullah, karena Rasulullah itu yang diberi mandat oleh Allah untuk bisa mensyafaati terhadap umatnya. Apa sebabnya mereka itu dimasukkan Allah dalam golongan yang disesatkan? Karena mereka sudah menolak ajaran-ajaran Allah yang bersifatkan dinul haq. Innal ladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Alasan yang paling mendasar wonten mriku. Mereka yang dikatakan sebagai orang yang ingkar pada Allah, sama saja mereka diberikan tausiah atau petunjuk di dalam dinul haq atau tidak diberikan peringatan, la yu'minun, statusnya dia tetap tidak percaya. Terus bagaimana seterusnya akibat wanaksyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summan. Wanaksuruhum lan aku, kata Allah, bakal ngumpulno kabeh kuwi mau, kabeh golongan kiri nih lho Pak ya. Yaumal kiamati su dina kiamat ala wujuhihim, dengan wajah yang tersungkur, umyan dalam keadaan buta, wabukman dia dalam keadaan bisu, wasumman dalam keadaan tuli. Wis wuta, bisu, tuli, lengkap wis. Mripat ge nyawang ya ora ketok, dibengok ya ora krungu sebabe budek. Gak iso njak tolong karena bisu, ma'au. Ya Allah Gusti, iki posisi roh bisu di golongan kiri seperti ini. Cara hakikat di sekarang sudah Pak, gak usah ngenteni soal sekarang. Anda akan tahu, yakin kalau akhirat itu sekarang sudah terjadi. Syaratnya ruhmu harus cumplung saka dene raga. Artinya kau harus lepaskan hatimu dari kepentingan duniawiyah. Yakfur bitaghut, lepasen urusan kepentingan duniawiyah, hatimu lepasen. Wa yu'min billah, kau akan bakal bisa madeg marek dan ketemu Gusti. Tentunya ini tidak lepas dari ajaran dinul haq yang memberikan kunci yang namanya habl yang disebut sirul asr. Baru di sini akan asr inilah yang akan menyinari seluruh perjalanan ruh ketika saat ruh itu keluar dari jasad. Maksudnya keluar itu apa? Mi'raj. Ngerti ya? Mi'raj menuju pada Allah. Nah, ning Quran, sejarah ning Quran, salah satu rasul yang dimi'rajkan Allah di samping Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah juga Nabi Musa alaihissalam. Tengriku. Nek wis dimi'rajno baru disebut rasul. Nek dereng dimi'rajno iku disebut nabi. Nek cara bahasa saiki sing durung mi'raj ya ngulama. Lah nek wis mi'raj iku aulia. Ngaten lho Pak. Aulia. Wis kari jenengan kali kula
milih poros kiri atau poros kanan. Tadi sudah saya katakan kesimpulan dan alasan mengapa milih poros kanan, mengapa kita itu disesatkan Allah, karena kita itu tidak mau menerima ajaran ini. Allah menyesatkan kita, bukan harus kita itu dohire nang lonte, mboten. Molimo mboten. Roh bukan jasad. Ngapunten nggih. Roh kula Pak disesatkan Allah bisa jadi kalau dijerumuskan karena ilmu saya. Ilmu itu saya akui bahwasanya ilmu saya, otomatis saya ngaku-ngaku sebagai orang alim. Iki aku disesatkan Allah lewat ilmu ini. Wis lewat kekayaan. Semakin lama bisnisku Pak. Sampeyan ruah. Pabrik nanggone sak kriyan iki wae sapa? Umpama wekku ngono ya. Omsetku semakin hari semakin meningkat. Aku wiritan ben sopo Pak? Waki aping 7. Lah Ar-Rahman tak padakno ping 7. Meneh tak tambahi loro dadi 9. Tahajud tak tahu leren Pak. Kok delalah yang tadinya kula niki pabrikku siji sak niki meletuk setiap daerah iku ono. Sinten gak seneng ngajungo? Gak ono sing ngajung. Mesti rata menungso niku seneng, apalagi di situ sak bakdane setelah aku mewiridkan istiqomah iki muncul karomah, akhirnya teng mriku bisnis kula tambah sae. Mesti atiku nerka aku iki wong sing oleh petunjuk. Nggih mboten. Engko dhisik. Nek atiku kejerumus karena kekayaan itu, akhirnya aku iku mang merasa aku yang kaya, dengan kekayaan itulah akan menutupi diriku pada Allah. Berarti Allah menyesatkan saya lewat urusan-urusan kekayaan. Cetha sampeyan eling ceritane ana begenggek mlebu surga. Nah, sampeyan eling ceritane ana kiai budal ngaji lali manuke mboten dipakani duduk manuk iki lho. Ngene iki nek ngaji kali tiyang pun gede-gede wis lali buat kurungan lho Pak. Wah, gak dipakani akhire sababiyah dek mlebu neraka. Wis akeh cerita-cerita makalah-makalah niku. Berarti nek tak simpulke ngenten Pak. Roh iku nek durung roh dalanan Gusti Allah lewat sirul asr, berarti apapun status fisik ya, berarti ikut tondo golongan yang disesatkan. Delok tukang mabuk apa tukang sholat apa tukang ngaji, kan delok teng mriku. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum, tidak melihat status dohir. Walakinallaha yanduru fi qulubikum, tetapi Allah melihat hatinya itu. Ngikuti tabi'in atau tidak. Nek dawe Allah nak nggone surat Al-Imran 31, Nabi Muhammad dawuh, Kul in kuntum tuhibbunallaha, wahai Muhammad, katakan terhadap umatmu manakala cintamu itu di mata Allah dikatakan sah, fattabi'uni, ikuti aku. Berarti kekasih Pak di aulia iki. Nah, bagaimana mengikuti kanjeng Nabi yang bagaimana? Terus ibarat syariat kanjeng Nabi sebelum Mi'raj iku bagaimana? Lah ngoten nggih. Salate apa ya kanjeng Nabi sadurunge Isra Mi'raj ya. Nek bar Mi'raj sih sudah jelas nggih. Sadurunge bagaimana? Millata Ibrahim hanif. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, mengikuti nenek moyangnya Nabi Ibrahim di sap langit pitu. Apa? Semua aktivitas fisik
Niki kelebu syariat. Kelebu zahir. Laku kelebu zahir, di situ ada maksiat dan taat, mek ngono tok. Maksiat, taat, balak nikmat. Nek kalau kita bicara waktu, berarti ada 4 waktu. Maksiat, taat, balak, nikmat. Rasulullah ketika menghadapi kondisi zahir yang seperti ini yang disebut syariat, beliau oleh karena memegang tali Allah, habl qad tabayyana rusdu minal ghayy faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka iso ruwe Muhammad iku sambung nang Allah. Berarti beliau ketika saat menghadapi hukum syariat, hukum hakikat iki gak ketinggal. Paham ya? Sebab dengan hukum hakikat akhlak ilahiyah inilah yang akan menghantarkan ruh beliau itu sampai pada Allah. Otomatis harus lepas dunia. Makanya nek takok terus pun tikus kula niki wekdal zuhud akal isih melo ae. Nek buka iku lho urusan-urusan donya mlebu maneh. Sik tapak sirul asrar mlebu maneh. Tapak. Ngoten nggih. Ada yang tanya, ngeten. Udahlah. Ngapain iku jenengan pusing-pusing sing gawe ngono sapa? Wis gak pusing nggih, ngono ya. Gak pusing. Walaupun Allah sudah memberikan petunjuk amriye supaya akalmu tidak ikut, sebab akalmu manakala on buka mesti urusan dunia melebu. Amri mboten on alias off, hanyalah berzikir sirul asrar. Sebab zikir sirul asrar itu menekan hatimu untuk yakin hanya pada Allah, pada hidup. Lainnya tidak ada. Sehingga ketika saat manuk miber, wis gak ngomong manuk, ngomong Allah. Sirul asrar kan menekan di situ. Mboten nang manuke, nang ngene uripe. Bojo cerewet. Karena nggawa sirul asrar, oh Gusti Allah cerewet. Kan delok bojo. Aku yakin jenengan gak bakal tukaran. Bojo oleh masakno kok ya sanjake kepadangan. Akhirnya rasane hancur. Nggih ya. Jenenge wong gopoh lho Bu nggih. Subuh mang gak ditangekno kepadangan. Akhir nebiak oleh masak. Iling-iling Kang Mas arep budal kerja. Kang Mas yang ngono. Gugah bojone kok gak ngomong subuh, ngomongnya imbuh lah ngene lho. Boleh keturun. Lah nek jenengan beto sirul asr aku yakin. Oh iya ya. Lah ingkang duweni karep lan duweni penguasa nang sakjero bojoku mang sapa? Allah maneh. Akhire mboten muring. Mas ibuke yang ngono diwene blonjo seminggu 10.000. Ya Allah, jari. Lah ana ing sakmono aku yakin Masya Allah kok melekini sire Gusti Allah. Bisa, nggak ada kalimat yang perlu kita pertentangkan tatkala hati ini sama-sama sowan bertemu pada Allah. Makanya kalimatnya rodiyatam mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jannat iku ning ati sampean iku ayem adem. Jannat iku seneng mboten mengenal kata susah. Apabila kau mengikuti aku kata Rasul, yuhibbukumullah. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasih. Iya. Mengapa Allah itu memilih panjenengan sebagai kekasih? Karena panjenengan mengikuti
para kekasih-kekasih Allah. Lha niki lho. Niki cara sanad iki sambung terus. Jelas Pak Bu? Kula titip pesen, nek jenengan waktu uzlah, robito ya aja nang kene lho ya. Aja gak. Iki wis ndang lepasen. Robito iku apa sih, Kak? Cara jenengan Solo ana wasilah. Lah ngoten nggih. Nang Kanjeng Nabi, wasilah nang guru-guru dan sebagainya ya. Wis oke lah. Tak maklumi karena sampai niki proses untuk mau berangkat. Gak ada masalah. Tapi ketika saat berangkat, ati sampean ojo madep, ojo rebita nang niki. Iki lho kabeh sik makhluk. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad bahwasanya kau juga manusia. Kalau manusia gak perlu kau hormati, manusia gak perlu kau puja, manusia gak perlu kau sembah. Yang kau sembah harus terhadap aku, kata Allah. Jadi Rasulullah dawuh, cah kuwi ku padha mbek aku, padha manungsa. Karepe dawuh Rasulullah ngoten niku ngeten, Pak. Aja nyembah aku. Aja muja-muja aku. Tapi muja sembahan apa sapa sing tak puja. Berarti mlayune dateng Gusti. Makane fattabi'uni, ikutilah kamu sekalian nih terhadap saya. Apa? Laku zahir dadi batin nuju nang Gusti Allah. Laku syariat dadi hakikat nuju makrifat Allah. Laku dunya dadi akhirat ketemu Gusti. Habis itu Israfil 40 hari Gusti Allah ngudani dunya iki mani 40 dina 40 wengi. Akhirnya cukul sampean kali kula. Yang disebut dina kebangkitan. Wis. Cukul sesuai dengan perbuatan amaliyah masing-masing. Iki sarengat. Akhirnya Allah ngiring nak nggone Roro maksar sing perlune ditimbang dihisab seluruh amaliyah jelek dan baik. Mari ditimbang. Cara si timbangane akeh sing elek. Ayo ndang ngewot kejelungup. Si B yang ngono wis. Kanallah. Lah ana sing bighairi hisab saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Anda tidak akan mengalami proses-proses apa yang menjadi angan-angan di sini tatkala Anda di dunia itu sudah melewati alam akhir. Iki miturut pandang hakikat duduk syariat. Nah terus malaikat mungkar nakir tugasnya apa? Yang gepu ini, nakon ini. Sebab kekasih Allah itu langsung yang mencabut Allah sendiri. Makanya bahasa Quran saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Artinya malaikat itu gak marebuka. Basa mriki monggo nggenmu wis dicepake. Jadi kalah derajat sing jenenge malah malaikat derajat. Ngeten iki kula eling ceritane Sayyidina Umar mawon. Waktu gesane Sayyidina Umar niku kan kerenge wong pitung asu lho ya. Pitung asu sampak bandol yang ditokohkan Abu Lahab, Abu Jahal. Nek kepethu iki kecirit-cirit mesti mblayu. Niki bandol. Lah Sayyidina Umar malah mbahne bandol. Jadi siji dina ngono mlebu metu kampung. Cara anak warga dengung-dengung ning teras wis gupuh mlebu ditutupi ya. Ya Allah. Jenengan diwedeni wong mlebu metu karena sampean tahu gendeng wong wedi kabeh. Terus Sayyidina Ali ngeten, kira-kira Sayyidina Umar engko nek diparani malaikat
kira-kira sipati yang ngono ah. Dalalah nggih Pak. Jadi Sayyidina malaikat Israel teko iku langsung matamu gak roha. Langsung dimoto-moto. Nggih balik Pak. Iku Israel akhir sing jabut Allah dhewe. Pinter ya Sidra Umar ya. Padha mbek Abu Nawas. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimallah, kesimpulan Pak, kesimpulan. Miturut surat Al-Isra ayat 97 tadi, antara golongan yang diberi petunjuk dan tidak. Pertama, yang diberikan petunjuk alasannya karena dia itu menerima dinul haq. Tidak cukup berhenti di situ. Ketika dia menerima dinul haq, hasilnya faham, membuahkan keimanan. Keimanan dibuktikan benar apa enggak sesuai dengan atau tidak dengan teori di dalam dinul haq ini. Dibuktikan lewat uzlah khalwat. Ketika itu jenengan tumindak nih akhirnya sesuai. Oh iya, sampailah pada Allah. Dan Allah memberikan petunjuk terhadap ini, sebabnya syariat macam-macam. Ono kalane sebab jenengan jatuh ekonomi panjenengan. Mang waktu suge gak gelem ontang-ontangi bosoti entekno dunyane banyu saja. Iso uga kaya ngeten iki. Berarti Gusti Allah ngeringkes dunya iku, hikmahnya terhadap si A adalah kesadaran. Ngoten nggih? Bisa juga asale ngawalim akhirnya ilang ngalimi dadi goblok. Saged ugi ngoten. Iku sabab musabahi. Cuman ringkese dia mau menerima, menjalankan dengan istiqomah sampailah pada Allah. Ini al-muhtadi, wong sing mendapat petunjuk. Sekarang orang yang disesatkan. Orang yang disesatkan Allah. Disebabkan kebalikannya, dia tidak mau menerima ini. Maka Allah justru menyesatkan lewat dunianya, lewat ilmunya, lewat ubudiyahnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau terkunci seperti ini, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Naudzubillah. Alhaakumut takasur, bagi mereka yang bermegah-megahan rohnya dengan kemewahan dunia, akan menjadikan dia lalai pada Allah. Akhirnya dia itu masuk di dalam kubangnya hawa nafsu dan tidak akan bisa keluar. Karena di sini tidak ada yang menolong kecuali hanya pertolongan dari Allah. Berhubung dia tidak mau apa yang diwenehi Allah, otomatis Allah tidak akan menolong. Sampai disitulah hatta zurtumul maqabir, sampai meninggal dia. Ketika meninggal baru sadar. Baru sadar Pak. Ya Allah. Akan hal ini baru sadar. Ini akan sadar tentang hal ini. Idza jaa ajaluhum. Ajal mau berarti waktunya sudah habis. Tidak ada kesempatan lagi. Sampai Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamu. Jangan begitu. Dibalani mana? Summa kalla saufa. Jangan begitu. Artinya, wahai orang-orang mukmin, masuklah di dalam Islam dengan sempurna supaya imanmu ihsan. Loh niki. Iman akan jadi ihsan manakala mengikuti tabiin as-solihin, dan as-solihin inilah jalur poros langsung nang Allah, langsung nang Muhammad nang Allah. Tapi ketika saat jenengan solo gak oleh Pak, melakukan ini gak oleh, langsung lewat sirul asrar, itulah sampai pada Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait materi tersebut dalam surah Al-Isra 97. Kita masuk pada session tanya jawab. Monggo menawi wonten sing den takokake kula aturi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hukum syariat, saya pernah dengar yang namanya istidraj, Gus. Istidraj atau pengelulu. Yang mana istidraj tersebut merupakan virus yang paling bahaya, terutama bagi pelaku syariat. Yang jadi pertanyaan saya, apakah istidraj tersebut juga berlaku di hukum hakikat, terutama bagi golongan orang-orang yang diberikan petunjuk? Kalau memang benar itu berlaku di hukum hakikat, yang paling rawan itu di makom mukasyafah atau makom musyahadah. Itu yang pertama, Gus. Untuk yang kedua, ini merupakan titipan dari jamaah yang jauhan di sana, tapi orangnya hadir juga. Kalau orang sudah merasa hilang keakuan hamba, atau dengan kata sudah ahad, bagaimana ketika sholat membaca iya karena budua iya karena stain? Ini kan masih ada dua, yaitu hamba dan Tuhan. Mohon penjelasannya pun, sampun mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidraj adalah pengelulu. Lawan katanya hidayah. Apakah istidraj atau pengelulu Allah itu juga berlaku di makom musyahadah? Pun, jawab saya, kalau sebelum masuk di makom musyahadah, iya. Iya. Bentuknya yang bagaimana? Monggo tolong ayo diproses. Gusti Allah itu memporo menungso. Memporo itu membagi ya. Ada kelompok muhadharah. Iki orangnya disebut wong sing alim utawa ulama. Alim tentang di makom muhadharah berarti ngelmu-ngelmu yang sebangsa jawarih. Apa itu? Terdiri dari ilmu agama dan ilmu umum. Wis iki. Ilmu yang membahas dan mengatur bagaimana jasad ini apik. Ditata di dalam ilmu kita kenal di dalam ilmu syariah. Allah juga ngelulu ning gini. Juga memberikan petunjuk ya di sini. Kedua, di makom mukasyafah. Allah juga memberikan istidraj dan pengelulu di sini. Tetap namanya ulama. Tapi ulama iki sakti, gak kaya ulama iki. Iki sakti nek debat. Ya. Hujah-hujah dari berbagai kil-kil kitab-kitab muahir, Pak. Tapi ini mboten. Karena mukasyafah iki sakti ilmu kegaibane makhluk. Yes. Ibarat seseorang nggak bisa jalan di atas air, dia bisa. Ibarat akal seseorang ke Jakarta itu naik pesawat atau naik sepur ditempuh. Kalau pesawat niku sak jam berjalan tok. Tapi kalau mobil iku mau 12 jam. Tapi dia hanya sak kedep. Ngerti sak kedep nih? Hanya sak jangka lewat toyul arti. Wis,
Niki mukasyafah. Loh, di sini juga ada istidraj. Saiki mancik nang ngene musyahadah. Oke. Musyahadah. Ini semuanya ilmu, Pak. Khusus musyahadah, ilmu sing kanggo buka sire Allah. Nek iki kanggo buka sire makhluk. Sing asale bodho dadi pinter. Sing iki mang sire ghaibe makhluk. Sing mukasyafah. Yang niki sire Allah. Termasuk apa sing dikatakan di dalam dinul haq iku. Itu kan buka rahasianya hati toh. Apa perilaku-perilaku hati. Dengan begitu akan tahu siri Allah di situ. Nah, manakala panjenengan ini berhenti di dalam ilmu, iki dapati sampean faham. Tidak panjenengan teruskan di amal. Akmal piro-piro laku prakteke akmal iki praktek dengan dasar ilmu. Kalau Anda duduk di sini dapatnya faham, percaya mesti jenengan iki menggunakan ilmu itu kanggo pinter. Jadi kita kejebak di menyombongkan diri yang tidak terasa. Saya merasa ahli tahqiq. Paham niki namanya golongan ahli tahqiq. Ahli ngalim ilmu hakikat. Tapi dereng praktek. Dereng berangkat. Ibaratnya cara kendaraanku. Oh, mulai Toyota paling welek sampai paling ngawapik ndewe Pak nang omahku. Wong sugih ya. Itu kendaraan. Tapi tak delok tok. Kata kayak budal nang Jakarta. Untuk Jakarta mboten. Iki jenenge al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin kata Rasulullah. Ilmu yang tidak bermanfaat yaiku laksana sampai kali kula nandur sesuatu tapi ora woh. Al ilmu bila amalin, ilmu tanpa diamalkan, dipraktek nih. Kasajarin bila tamarin, seperti wit sing gak metu wohe. Ibarat sampe nandur pari gak metu wohe iku apa ya? Gak muspro. Muspro nggih? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Gak ada manfaatnya. Loh, disinilah letak Allah memproses sampean. Tatkala jenengan tidak masuk di dalam akmal, iki sampean kali kula berarti kelebon istidrat. Bentuk istidrat apa? Semakin lama semakin paham. Wah, luar biasa Pak nek ngomong masalah ilmu tauhid. Ojo diceluk wonge. Sambawaran. Ya Allah. Tapi berhenti di ilmu. Tapi jenengan tidak akan pernah bisa ke istidrat manakala ilmu itu jenengan sertakan amal. Ketika sertakan amal dibungkus dengan istiqomah, disitulah akan mengalami satu hari di mana kiamatul kubra.
kiamat gede-gede. Jadi Bang Haji nek metune kiamat kan gunung-gunung padha bentak. Artine apa sing maune sampean merasa alim? Dadak goblok. Lho nggih. Goblok dadak gitu. Sebab ning kono jenengan pasti akan menetapkan sifat hakikati Allah pada Allah, sifat hakikati hamba pada hamba. Allah Maha tahu ilmu, jenengan lawani ilmu, kocluk alias goblok, berarti makhluki goblok. Jenengan alim muncul di dalam hati jenengan iki rasa itu bukan rasa hamba yang alim, tapi rasa Allah. Wujud pada wis. Inilah Anda akan paham la haula wala quwata illa billah. Di situ. Ya ini bos mari. Sebabnya apa? Jenengan ketika amal dibungkus dengan istiqomah, sirul asrori iku ono, maka bersinarlah hatimu. Minadz zulumati ilan nur. Allah dawuh, yukhrijuhum, Anda akan dikeluarkan. Minadz zulumat, dari situasi gelap, ilan nur, menjadi situasi padang. Di asali pakai menjadi padang. Di asali susah menjadi tenang. Karena apa? Allah waliyu. Karena di dalam hatimu hanya Allah. Baru niki mboten kene istidraj Pak. Nek wis ana kene. Nek sik mandek nang ilmu alah telek. Nggih. Bentuk kula kene istidraj. Dalam hatiku merasa kula sugih. Dalam hatiku merasa kula sing ngalim. Dalam hatiku merasa mukhlason makhluk iku sing segala-galanya. Berarti kula kena istidras. Lah tatkala sudah sampai bungkus istiqomah, akan terjadilah qiyamatul kubro. Artinya penafian, pemusnahan keakuan. Dengan begitu kan isbat ilallah, penetapan keakuan Allah. Lah iki nek ditokno jret aku Allah ning golongan mukhadara ambek mukasyafah sing durung mengenal musyahadah, ibarat cara iwak kena sangkeli. Sebab ngene Pak, apa yang keluar dari mulut beliau-beliau di musyahadah ibarat adalah nyun sewu alkohol. Tatkala alkohol iku mengenai orang yang hatinya berpenyakit, perih boten? Perih. Tapi tatkala hatinya tidak berpenyakit, adem napa perih? Adem. Jadi semakin banyak ini didatangkan terhadap panjenengan keterangan ilmu yang mengenai musyahadah, Anda tidak semakin bergeming, malah bergembira. Karena cocok darah nih Pak. Mungkin ini darah itu peloran, tiba-tiba peloran, ya gak gelem. Kini kena darah tinggi, didui sate, ya didelok tok Pak. Coba sing gak penyakit. Lah, aja mana sate ini sak wedhuse kok mulih. Nggih, itu yang pertama Pak. Yang kedua, bagaimana orang yang sudah sampai pada musyahadah ketika sholat, di situ bertemu ayat iya kana budu wa iya kana stain. Iya kana budu, hanya padamulah aku menyembah. Wa iya kana stain, dan hanya padamulah. Berarti lainnya nggak ada loh ya. Saya minta pertolongan. Bagaimana orang yang sudah posisinya sudah makrifat, terus ketika saat bertemu itu, ya syariat tok dulur.
Syariate tok sing ngucap iku mang ning ati sampean hakikate kedah tajalli menyang Allah. Nek tajalli menyang Allah yaiku kang den sebut pujine Allah menyang dirinya sendiri. Qadim ala qadim. Paham nggih? Jadi ketika apapun yang terjadi khususnya iya kana butuh hukum syariat berlaku dari hakikat nuju marifat karena tajalli mutlak sampean. Ya, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon maaf saya mengulangi pertanyaan jamaah kalau nggak salah yang di Malang. Apakah kita dalam hal ini adalah istri yang sudah bisa menerima ajaran hakikat walaupun mungkin belum laku, masih proses? Apakah nantinya bisa menolong keluarga kita yang sampai saat ini belum bisa menerima ajaran hakikat bahwa sudah sampai meninggal belum bisa? Terus jawaban panjenengan, bisa asal yang sudah bisa menerima tadi menggenjot sirul asror untuk bisa makrifat Allah. Berarti kita yang sudah bisa menerima itu menggenjot ya Gus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Gus, kalau dalam hukum syariat kan pindah agama atau nikah beda agama itu kan nggak boleh ya Gus, istilahnya haram atau murtad. Apakah kalau menurut hukum hakikat ini juga seperti itu atau tidak ada masalah, yang penting melakukan zikir sirur asror? Sementara itu Gus, matur nuwun atas petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan sirul asr yang belum bisa maksimal, itu laksana orang yang lagi bisa jalan dari lamanya dia itu lumpuh. Ibarat cara orang itu jalannya si dimik-dimik ngene iki lho, serentengan lho. Apa namanya, apa itu? Dikarenakan ada penyakit yang ada pada diri kita yang belum secara totalitas sembuh. Akhirnya melakukan niku buyuten ngeten lho. Dengkul sing kaku dan lain sebagainya, kados kula ngeten iki. Nggih, kakean mencolot-mencolot, akhirnya dengkul niku nek digawe anu titik wis kemeng. Ini penggawe voli kali badminton kan ngoten Mbak ya. Padahal iku bahayane iku tumpuan niki. Tumpuan bahaya. Nah, pada saat itu mboten paham biyen niku ngerti ya gak mencolot. Jadi gawe sumur-umur ndukuri 50 mulai lingu ngoten ya. Ket kroso. Esuk ngono tangi berantang dhisik ngoten. Nggih. Bon. Sirul asrar itu laksana kita belum maksimal seperti itu. Kita akan bisa menolong orang lumpuh kalau kita itu memang sudah maksimal nih, sudah maksimal olehnya sirul asrnya. Artinya ibarat kita sakit tadiku jalannya dini-dini, lah sekarang sudah sehat, kuat toh, ngangkat orang lumpuh. Lanjenengan mau kali kula sik mlakune ketenggoran kongon ngangkat nggih melok tiba. Iku cara nek diilmiahkan secara akal kados ngoten. Bapak Ibu, tetapi begitu juga apa sirul asrar pada diri kita. Ketahuilah bahwasanya sirul asrar itu
adalah muara bagi seluruh ahli thariqah. Ahli thariqah apapun manakala tidak memegang sirul asrar tidak akan bisa sampai ke muara. Tahu muara nggih? Muara itu masuknya air ke laut niku lho ya. Celangap, nek cara mriki celangap ya. Itu muara. Lah, siapapun dan apapun latar belakang thariqah kita wajib di situ mengenal dan mengetahui sirul asrar. Sebab tatkala tidak, suluk kita itu tidak akan bisa ke musyahadah. Pasti ngembuleng di makom mukasyafah. Loh, sebetulnya bukan persoalan si anak atau si istri yang bisa menolong orang dekat kita, bukan. Hakikatnya kan Allah sendiri. Sama halnya dengan syafaat nih lho Pak. Asli nih sing disyafaatkan Allah. Asli nih sing nulung iku Allah. Cuman disyariatkan rupa kanjeng Nabi. Tinggal iman kita itu melayu nang ndi, lari kemana? Apakah ngimani bahwasanya syafaat itu milik Rasulullah? Apakah syafaat itu milik Allah? Lah, tergantung panjenengan. Tapi perlu diketahui, Allah tidak akan menerima suluknya si salik untuk wusul bertemu Allah manakala di dalam hati si salik ada selain Allah. Kuncinya di situ. Makanya kudu lepas semuanya. Mengapa bisa saya katakan itu bisa menolong orang dekat? Karena medali sifat jaisnya Allah, syafaat Allah, pertolongan Allah. Itu ada sababiyah. Apa sababiyahnya? Termasuk jenengan itu sebagai awaladin solihin yada'ulah. Kalau kita kembali kepada hadis anak soleh yang selalu mendoakan. Soleh maksudnya di sini adalah yang sudah sampai pada makrifat Allah. Tapi bukan anak itu temene sesungguhnya yang bisa menolong, tapi yang menolong itu hanyalah Allah. La yajidalahum, di situ tidak akan menemukan yang namanya aulia atau penolong min dunihi, selain Allah tidak ada. Artinya hanya Allah yang bisa menolong. Cuman disyariatkan koyok-koyok. Lho ngene lho. Nek koyok-koyok kan mboten sak temene to, Pak. Kados ngene. Sampe nek ningali ayang-ayangku mesti koyok-koyok ayang-ayang iso gerak. Lah ngoten nggih. Tapi asline sing duwe gerak jasadku lho, lah ngoten nggih. Koyok-koyok syafaat itu miliknya Kanjeng Nabi, tapi hakikatnya milik Allah. Basa disyariatno ya ora apa-apa. Koyok-koyok sing ngaji ning kene mukhlason dapure. Tapi hakikatnya sing aweh wejangan adalah Allah. Jelas teng mriku. Makanya tergantung ati sampean lajeng teng pundi. Melajeng imani nang makhluk apa tah imani nang Allah, terserah jenengan. Wis. Lah, untuk memaksimalkan sirul asrar jenengan, leres Bu harus digenjot. Makanya di dalam sasi Rajab ini karena ada sejarah momen Mi'raj Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, sampai belum menekan terhadap jamaah yang sudah terbiasa melakukan zikir atau zuhud, tolong gunakan dalam sasi Rajab ini setiap detik itu selalu untuk bermunajat nang Allah lewat zikiri. Tidak bisa ya 17 hari, gak bisa 7 hari, gak bisa 3 hari. Kok gak sih bisa? Yo minimal 1 hari 1 malam. Kok sih tetap gak bisa? Bongko ae.
Wong Gusti Allah iki lho ngkei dina iku wis sak wulan kadang 29 30 dijukuk sitok rugine apa sih? Wis gak sak wulan setahun. Oh, setahun sik kurang. Ya 10 tahun sitok gindil. Makanya sing namanya sholat tasbih nek iso awakmu iku mang bendina sholat tasbih. Gak iso ya seminggu sepisan, gak iso seminggu sepisan, sak wulan sepisan, gak iso sak wulan setahun, gak iso setahun sak umur. Wis lah, ada apa dengan tasbih? Subhanallah, maha suci berarti mensucikan hatimu. Allah akan fitrah, hatimu akan fitrah manakala kau temriku melakukan uzlah. Walhamdulillah, dadi cara pujimu cek bener-bener nang Gusti Allah, cek gak nang sakliyane Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya Anda sehingga bisa melakukan nafi isbat. Nafi isbat di dalam la ilaha, isbat pada illallah. Nafi la ilaha, isbat illallah. La haula wala quwata illa bil, baru Anda akan menjadi wong kopior. Wong kopior, wong goblok. Ngene kudu ngono. Nek sampean sik merasa pinter makhluke, berarti sak temene iku wong kopior. Ngoten lho. Lah, makane sampean kudu dadi wong sing kopior. Wong sing bodho. Berarti sing alim mung Gusti Allah. Pun itu yang pertama, Bu ya. Untuk yang kedua, apa mau Bu? Oh, pindah agama disebut murtad. Nah, hakikatnya bagaimana? Nah, gitu dah. Nggih, ngeten Pak Bu. Murtad dari sisi syariat, pindah dari agama Islam ke agama lain. Iku murtad. Namanya murtad. Tapi nek dari agama lain masuk agama Islam, iku mboten murtad. Iku mukmin. Tadi nih asale kafir menjadi mukmin. Iku syariat. Lah murtad secara hakikat itu bagaimana? Pun panjenengan iki sudah digenahke Allah, didatangkan Allah lewat Muhammad, beto bil huda wa dinil haq. Jenengan wis welcome. Hanya karena persoalan. Nah, sama kerabat dewi ya. Hanya karena persoalan. Hanya karena persoalan. Hanya karena persoalan. Nas. Plok. Metune ati sampeyan dari ilmu amal istiqomah, metune iman hakul iman balik ning nurul iman maneh. Iki jenenge secara hakikat ya. Asale sampeyan yakin iman sampeyan iku bahwasanya semua Allah, lah kok ndelalah. Iki nek kak karah-karah bojo ngono ae, kak sampah kaya ngene, tau wampek ibu lho murtad. Imane mudhun. Kari pertanyaan nih, mudune iman sampean dari hakul iman ke nurul iman. Mudune sampean iku dari iman nang Allah terus iman nang selain Allah, iku kok sengaja ora? Miturut orang-orang yang ruh hatinya sudah eksis di tabi'in, iku awalnya prosesnya ngoten. Kalau nyantol nang Gusti Allah, kalau putus nang Gusti Allah. Kalau ati iki iman Allah, kalau ati iki gak iman nang Allah, iman nang sakliyane Allah. Contoh mang lubuk ya, jane wis atine wis ketoto, yen kabeh iku yang berlaku yang berperan adalah Allah.
Ya Allah Bu, jenengan iwak daman-daman sampean goreng nopake mbek anake durung diceglak wis disontol kucing. Sak nalika jaret duwe keyakinan yang menghabiskan adalah wis. Lah mudhun sini iki. Mudhun iki. Nah, hal itu sudah wajar dialami oleh golongan-golongan jenengan kali kula yang masih ada musyahadatul fana. Tapi aku yakin jenengan gak kepingin koyok ngono. Sumpah gak kepingin sampean. Wallahi sampean gak kepingin. Cuman Allah jungkelno memangi. Dijungkelno sampean. Sampean ngerti nek dijungkelno, sampean ku nek wis ana bakok. Nek ngene iki dereng. Cuman sak bare setelah sampean iki mbuh sak jam mbuh menene iya nyadari yen iku Gusti Allah baru sadar. Baru sadar nek sing jungkelno Gusti, tapi saat kejadian mboten sadar nek Gusti Allah sing jungkelno. Mboten sadar. Akhirnya Allah mengatakan wala bagin wala andin innallaha ghafurur rahim. Ya wis tak ngapura, masalah awakmu ya memangi gak pengen sebetulnya itu. Cuman aku sing jungkelke. Ya tak sepura. Ngoten ya. Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Saking minime keihsanan sampan kali kula di dalam musyahadatul fana itu loh, akhirnya sering kejungkel, sering jatuh. Tapi iku akan pindah ke kelas yang berikutnya adalah musyahadatul kamil atau fanaul fana. Telateni sampean iku birriyadati wal azkar. Niku ibu sanjang genjot sirul asra pindah wis. Nek pindah nanggone musyahadatul kamil atau fanaul fana akhiri jatuhe manggur setitik. Diganjot maneh sirul asrare munggah nang musyahadatul baqo. Akhirnya mboten nanti kejungkel. Jadi oleh tiba langsung sadar ning kono sing nibakno Gusti Allah. Lah tibane dhek iku mboten tiba. Laline dhek iku dadi eling. Ngoten lho. Jadi murtad adalah medune sampean kali kula dari hakul iman disengaja nuju nurul iman. Iman sampean yang asal nang Allah jenengan sengaja iman nanggone selain Allah. Nek sampean sengaja sakniki wonten sindiran ning syariat jenengan poso misale awan-awan gak oleh mangan lah kok mangan tapi lali nek poso batal mboten? Ana banjir nanggone niki desa napa nih? Raton banjir omahe kebekan banyu. Kabeh ngungsi nang masjid. Sampak 7 dina. Jeneng kemanten anyar. Ning masjid nang gak iso lapo-lapo. Lah ngono nggih. Sing lanang wi anang sing wedok. Dik engko jam 12 persis ana nisor jidor ya. Iya, ngoten. Wis wean. Dasare kemanten anyar, Pak. Lha nisor jidor iku bojone iku wong rambuté iku mang ya dawa. Lah kok ning kono kuwi mau ya ana rambut dawa bengi Pak nyene. Ya wis akhir terjadilah termriku hukume padahal iki duduk bojone lali keturun. Nek gembul wong wedok-wedok liyane. Lah ana nisor sidor ana wong ya tapi duduk muni ku ya ora apa-apa. Bonus. Hukum syariat ngomong mboten napa-napa. Terus masa ngoten. Isuke takok, "Dik ya apa?" Mambengi, "Sepurane Mas aku keturun." Lho, lah aku ambek sapa? Lah wis tak ngoten nggih. Wis. Lah bagi dia si suami mboten kehukum zina mboten. Karena memang tidak mengerti.
Sebab mang wis semayane jam 12 nih sore jidor. Bojone jenenge Fatona. Lah kok Fatona lali dituruni Yupainten. Wis rezekimu wis ngono ya. Terus yang wedok sing Yupainten ngomong, "Mas sampean nembengi lapo graya-graya ngoten." Ya sing lanang gitu toleh. Oh ngipi bedek awakmu. Oh iya ngipi. Mboten napa-napa. Artinya itu sindiran. Apapun itu bentuk pelanggaran manakala tanpa disengaja, hukumnya itu tidak sama dengan yang disengaja. Jenengan mateni wong tanpa sengaja. Contoh, nyuwun sewu. Niki sedotan. Cara akal diuncal nang gegere wong lak gak mati to. Ndelalah diuncal nang gegere iku mati. Pengapesane ana kuno mergae. Kayak sarip niku lho, nek mbokne matek kan melok matek lah ngoten nah. Nek mbokne durung matek, nek diceluk maneh sarip. Ngoten tawangi maneh lah ngono. Ludruk niku Pak. Mati. Lah, ngeten iki cara agama mboten sama. Hukumnya dengan disengaja. Niku mboten sengaja. Mboten sengaja. Nek cara akal ya mboten saged lah Pak. Akal lu ngomong ya, dalil akli mboten saged. Juncal nang geger wonge mati. Lah kok ndelalah mati. Urus demi urus nek cara agama mboten saged dikatakan dia merencanakan atau dengan sengaja untuk membunuh. Tapi nek didelok nang hukum KUHP itu kok maneh iso uga iki dipelintir-pelintir kan saged Pak ya. Wis macam-macam. Yang jelas asline nggih mboten angsal. Jadi hukum membunuh seseorang direncanakan atau tidak direncanakan sanksinya itu beda. Bu ya. Jadi murtad secara hakikat itu adalah pindahnya roh asalnya iman nang Allah menuju iman nang selain Allah. Urusan fisik agama apapun nggak ada masalah. Ya. Jadi saya berkata seperti ini kenetralan dari sudut pandang hakikat. Beda nyun sewu nggih kalau kita itu memakai sistem yang lain. Artinya sistem yang lain, sistem di mana kita juga hablum minanas juga hablum minallah. Yang jelas, nek miturut hukum hakikat, krono ngukumi roh, mboten ngukumi jasad to ya. Nek syariat ngukumi jasad, nek roh, nek hakikat iku ngukumi roh. Senajana jasadmu iku bigoiril Islam, bigoiril Muslim, sakliyane agamu Islam, tapi hatimu iku roh dalani nangone Gusti Allah. Secara hakikat loh saya mengatakan secara hakikat temuriku itulah yang disebut sebagai garis kanan. Garis kanan hanya di dalam hakikat, bukan di dalam syariat. Sampean pun salah paham. Jadi iki di garis kanan ning hakikate mboten syariate. Ngoten to. Kecuali jenengan iku ana nggone Islam, syariate Islam, hakikate ya ngono, berarti ana garis kanan persis fattabiuni manuto sira ing ingsun. Aku takok. Gusti Allah nyiptakno menungso iki disebut anas menungso. Niku nggih wonten ayate. Wonten surate Anas. Al-Insan kok Al-Anas, mohon maaf, Al-Insan. Di situ ada unsur jasad jasmani dan unsur rohani. Unsur jasad ya sangka lemah, unsur rohani sangka Allah. Lah sekarang yang disuruh kembali pada Allah itu apakah unsur jasad apa unsur roh? Kalau unsur roh, mestinya kita ketika saat di dunia harus dan wajib untuk
belajar tentang ilmu roh. Berarti ilmu hakikat. Di sini Pak. Jadi yang kembali nang Allah itu rohnya. Nek wis ngomong roh ya gak usah ndelok gendera. Bah gendera sampean Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, monggo terserah. Keyakinan, kepercayaan, lah ngoten nggih. Pokoknya kuncinya mek sirul asal tok niku. Sirul asal. Tapi sampean ya ojo pola-pola. Ngerti pola-pola? Ngerti pola-pola mboten? Lah sampean wis genah ning di dalam berbagai banyak gendera nyun sewu. Semua agama gendera iku tak ibaratno gendera nggih. Nggih mohon maaf bukan berarti lainnya enggak sempurna enggak. Setahu saya yang fleksibel, mudah itu di dalam jalur Islam. Mudah sekali. Curi ibaratnya mek ngeten tok. Jasad asal lemah, badan lemah. Roh asal dari hidup balik ke hidup. Coba nang liyane ono aran ngene tak bingung sampai niku. Sam bingung. Terus mana? Di situ hanya fleksibel nek jasad iki ngelmune sarengat, nek roh ilmune hakikat. Jasad ambek roh iku tatkala ana donya. Jasad iku wis sak lumrahe wajib memahami mengikuti hukum syariat. Wis roh walaupun si ana donya durung pegatan ambek jasad. Karena roh iki mang ya butuhe nang ngone Allah dan panganane roh kudu ngerti ilmu tentang hakikat. Berarti Anda mau tidak mau harus juga belajar ilmu hakikat. Loh, disinilah nanti akan sinergi dan ini dituangkan hanya di dalam sistem wasilun. Hanya dipelajarkan di dalam sistem wasilun di dalam agama Islam. Padahal di dalam agama Islam ada sistem dua, ada majdubun. Nah, majdubun iki wis tidak mau tahu tentang hukum syariat. Akhirnya dimanfaatkanlah oleh agama-agama yang lain yang pengikutnya notabene itu sudah ada kebatinan. Akhirnya wis saenake. Bah aku sholat ngadep ngalor jasadku ya babah ngono, ngadep ngidul babah. Sing penting atine, Bah aku jasadku gak sholat, sing penting atiku sholat. Rokokan ya sholat lah. Sistem majdubun di dalam kelompok Islam itu akhirnya dipergunakan oleh agama lain yang tidak sesuai pandang sudutnya syariatnya. Paham nggih? Akhirnya jenengan kali kula tinggal milih napa terserah. Masih sampai ngucapi ga Allah saged sami mawon wong jeneng mawon. Kula niki lho jeneng kula kathah. Asli jeneng Mukhlason. Ana sing nyeluk aku Sontong, ana sing nyeluk aku Bel. Klakson iki lak bel to, Pak. Bel, ana sing nyeluk aku iku Steven. Wis sak karepmu. Wong jeneng mawon. Gusti Allah ya ora bakal mangkel diceluk Allah, ora mangkel. Diceluk Sang Yang Widi nggih ora ngamuk iku. Mboten ngamuk. Diceluk Allah monggo, diceluk apapun monggo. Cuman kuwi kena nyeluk, boleh kau manggil siapapun. Tapi prayugane, sayugjanya kau tahu nama, harus tahu yang memiliki nama. Ya Kak, jika seperti orang keko, ya dah orang keko itu roh jenenge tapi gak ero wonge. Wis bingung wong niki. Nggih Bu, jelas ya Bu nggih. Monggo. Sing agama Nasrani sing penting kuwi ku membawa sirul asror. Itu tok aja. Walaupun kuwi gak nang agama Islam, sing penting rohmu iku lho laku nang ngene Tuhanmu. Terus bagaimana ajaran di dalam
Injil, bagaimana ajar di Taurat, Jabur tentang roh ini untuk ke Allah. Nek di dalam agama Islam gampang. Roh nang Allah itu pertama kita harus mengikuti tabi'in, kita harus punya guru akhirat yang disebut tabi'in as-solihin. Ikuti. Oh jangan nih, kan disampaikan pada sirul asrar, nyampailah pada Allah. Nek dalam agama lain terserah. Oke, wonten melih? Ada lagi? Sampun cekap Bu? Oke.